Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Maulana Amirul Ada MPD selaku dosen mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Nur Aziza dan rekan saya Adi Nur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep barisan dan deret. Jadi apa sih pengertian dari baris dan deret itu sendiri? Jadi, pengertian barisan itu adalah susunan angka yang dibentuk menurut pola atau aturan tertentu. Jadi, setiap angka dalam barisan ini disebut sebagai suku atau biasanya disebut dengan singkatan SN. Deret sendiri itu adalah jumlah total dari suku-suku dalam barisan. Jadi, barisan dan deret ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada baris aritmetika, yaitu perubahan antar suku yang didasarkan pada penjumlahan. Yang kedua itu ada baris geometri, jadi perubahan antar suku yang didasarkan dengan perkalian. Lanjut ke masuk ke materi aritmatika. Jadi definisi barisan aritmatika adalah sekumpulan angka yang disusun sedemikian rupa sehingga selisih antara satu suku dengan suku berikutnya selalu tetap atau konsisten. Jadi selisih bilangannya yang tetap tersebut disebut sebagai beda yang dilambangkan dengan huruf B. Jadi contoh baris aritmatika itu seperti ini, ada angka 2, 4, 6, 8, 10, terus bilangan berikutnya ada, barisan berikutnya ada 3, 6, 9, 12, dan 15, barisan berikutnya ada 25, 20, 15, dan 10. Contoh yang tadi itu, jadi bila barisan 2, 4, 6, 8, dan 10 ini adalah barisan yang diperoleh dari suku sebelumnya yang ditambahkan 2. Ini berarti beda sukunya adalah 2 atau B yang dilambangkan sebagai beda ini adalah 2. Jadi beda antara 2 dan 4 ini adalah 2, 4 dan 6 ini adalah 2, begitu juga seterusnya. Barisan berikutnya ada barisan 3, 6, 9, 12, dan 15. Jadi barisan berikut ini diperoleh dari suku sebelumnya yang ditambahkan 2. Ini berarti beda sukunya adalah 3 atau B yang disebut sebagai beda ini adalah 3. Jadi beda antara 3 ke 6 itu adalah 3, 6 ke 9 adalah 3, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya itu ada barisan 25, 20, 15, dan 10. Jadi barisan ini diperoleh dari suku sebelumnya yang dikurang 5. Ini berarti beda sukunya adalah 5. Jadi beda antara 25 dengan 20 adalah 5, 20 dan 15 adalah 5 juga. Secara umum dapat dikatakan bahwa jika Sn adalah suku Kn dari suatu barisan aritmatika, maka yang berlaku B sama dengan Sn dikurang 1. Jadi rumus umum suku Kn barisan aritmatika itu adalah Sn sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jadi Sn ini keterangannya, Sn ini adalah suku Kn, A ini adalah suku pertama, B adalah beda, N adalah banyaknya suku. Nah, di sini ada contoh pertama. Jadi, pertanyaannya itu tentukan suku ke-20 dari barisan 2, 5, 8, dan 11. Jawabannya itu, jadi suku pertamanya itu adalah 2 karena dia adalah bilangan yang pertama. Beda antara 2 dan 5 itu adalah 3. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Terus kita masukkan ke dalam rumus suku N. Rumusnya itu A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Sedangkan yang ditanya adalah suku ke-20, jadi S-nya itu S20. Jadi kita masukkan sesuai rumus 2 ditambah dalam kurung 20 dikurang 1 dikali 3 hasilnya sama dengan 59. Selanjutnya ada contoh soal kedua, diketahui barisan aritmatika ini adalah minus 6, minus 1, 4, dan 9 titik sampai ke 49. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Jadi jawabannya itu A itu adalah sebagai suku pertama, B itu adalah bedanya, jadi bedanya itu 5, minus 1 dikurang minus 6 sama dengan 5, lalu kita masukkan ke rumus, karena N-nya sudah diketahui, SN-nya sudah diketahui, jadi 49 sama dengan minus 6 ditambah
eh, ditambah dalam kurung N dikurang satu dikali 5 sama dengan 49 sama dengan minus 6 ditambah 5N dikurang 5 sama dengan 5N dikurang 11. Jadi kita pindahkan 5 ke depan. Jadi 5N sama dengan minus 11 dikurang 49. 5N sama dengan minus 60. Jadi N-nya itu 60 dibagi 5 sama dengan 12. Selanjutnya itu masuk ke dalam deret aritmatika. Jadi deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku pada barisan aritmatika. Misalkan S1, S2, dan S3, titik-titik, dan Sn merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Jadi Dn sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3, titik-titik, Sn yang disebut sebagai deret aritmatika. Eh, jadi ini adalah rumus umum jumlah suku pertama deret aritmatika. Jadi rumus yang pertama itu ada Dn sama dengan N per 2, N dibagi 2 dikali dengan A ditambah Sn. Yang kedua itu ada Dn, N per 2 dikali 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Dn ini adalah jumlah N suku pertama. A ini adalah suku pertama, B sama seperti tadi, B adalah beda, Sn adalah suku ke N adalah banyaknya suku. Kita masuk ke contoh pertama. Carilah jumlah 30 suku pertama dari deret 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Jadi yang sudah diketahui itu adalah A-nya itu adalah 5, B-nya itu adalah 8 dikurang 5 sama dengan 3, jadi beda antara 5 dan 8 itu adalah 3, N adalah 30. N itu suku yang ditanya. Jadi kita masukkan sesuai rumus, Dn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi kita masukkan 30 per 2 dikali 2 dikali 5 ditambah dalam kurung 30 dikurang 1 dikali 3. Hasilnya 30 per 2 dikali 10 ditambah 29 dikali 3. Jadi 15 dikali 10 ditambah 87. Kita jumlahkan 10 dan 87-nya, jadi 15 dikali 97 sama dengan 1455. Jadi jumlah suku pertama dari daerah tersebut, suku pertama dari daerah tersebut adalah 1455. Kita masuk ke contoh kedua. Jadi pertanyaan itu hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 7 yang kurang dari 200. Jadi bilangan itu ada 7, ada 14, ada 21 sampai dengan 996. Jadi yang udah diketahui A-nya itu 7, B-nya itu 7, dan Sn-nya adalah 196. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita menggunakan rumus Sn, A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Jadi 196 sama dengan 7 dikali N dikurang 1 dikali 7. 196 sama dengan 7 ditambah 7N dikurang 7. Jadi 196 sama dengan 7N, N-nya kita kedepanin. Jadi 196 dibagi 7 sama dengan 28. Selanjutnya, kita menggunakan rumus Dn. Jadi rumusnya itu setengah dikali N dikali dikali dalam kurung A ditambah Sn. Jadi karena N yang sudah diketahui 28, jadi D28. Kita masukkan sesuai rumus, setengah dikali 28 dikali dalam kurung 7 ditambah 196. Jadi hasilnya itu 2842. Jadi jumlah bilangan asli kelipatan 7 yang kurang dari 200 adalah jumlah bilangan asli kelipatan 7 yang kurang dari 200 adalah 2842. Kita masuk ke dalam contoh yang ketiga. Jadi pertanyaan itu, suku ketiga dan suku ke-8 dari barisan aritmatika adalah 11 dan 31. Tentukanlah suku pertama dan bedanya berapakah Dn. Jadi yang belum diketahui itu adalah ada A dan B, sedangkan yang udah diketahui adalah suku ketiga dan suku ke-8. Jadi pertama itu kita mencari B-nya terlebih dahulu. Jadi S8 dikurang suku ketiga dikali 8 dikurang 3 sama dengan 31 dikurang 11 per 8 dikurang 3 sama dengan 20 per 5, jadi B-nya itu adalah 4. Selanjutnya kita mencari suku pertama, kita menggunakan suku yang paling kecil. Jadi A ditambah 2 dikali 4 sama dengan 11, A ditambah 8 sama dengan 11, A sama dengan 11 dikurang 8, jadi A sama dengan 3. Selanjutnya itu kita mencari jumlah dari daerah tersebut. Dn sama dengan setengah dikali N dikali A ditambah Sn. Jadi D8 sama dengan setengah dikali 8 dikali 3 ditambah 31. Jadi hasilnya 136. Baik, izin melanjutkan dari Azizah bahwa kita akan melanjut ke dalam barisan dan deret geometri. Jika tadi kita sudah membahas terkait matematika, maka kali ini kita akan membahas terkait barisan dan deret geometri. Next.
Nah, apa sih barisan geometri itu? Barisan geometri adalah urutan angka yang dimana setiap anggotanya itu diperoleh dengan cara mengkalikan angka sebelumnya dengan suatu bilangan yang sama secara terus-menerus. Lalu, bilangan tetap yang digunakan untuk mengalihkan setiap suku tadi dalam barisan geometri itu disebut dengan rasio ataupun mengganda. Biasanya ini dilambangkan dengan huruf R. Mungkin kita kepoin kali ya berikutnya apa. Oke, untuk contoh dari rasio itu seperti apa sih? Jadi, rasio itu adalah pengganda yang dimana untuk contoh pertama ini kita bisa melihat jika rasionya 2 akan kurang lebih seperti ini tampilannya yang dimana jika itu suku pertamanya adalah 2 maka dari rasio itu 2 jadi berikutnya adalah 2 4 8 16 32 dan seterusnya. Ini merupakan contoh barisan geometri yang menggunakan rasio 2 ataupun kelipatan 2. Jadi 2 dikali 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, 16 kali 2 sama dengan 32, begitu seterusnya. Lalu untuk contoh kedua, ini adalah contoh dari barisan geometri yang menggunakan rasio 5, yang dimana 5, 25, 125, 625, dan seterusnya ini merupakan kelipatan atau penggandaan dari 5, yang dimana 5 dikali 25 dikali 5 jadi 125, 125 dikali 5 menjadi 925, dan seterusnya. Lalu untuk cara kita mencari suku KN dari barisan geometri itu bagaimana sih caranya? Jadi sebelum itu mau disclaimer dulu bahwa eh, suku suku itu adalah barisan pertama yang dilambangkan dengan S dan juga eh, itu dilambangkan misalkan sudah ada angkanya seperti ini S1 sama dengan 5 sama dengan A itu berarti suku pertama dilambangkan dengan A lalu suku kedua misalkan 10 sama dengan A dikali R lalu begitu seterusnya jadi eh, di sini menampilkan bahwa dari S1 hingga S6 jadi jika S1 ini sama dengan angkanya 5, informasi itu 5, itu bisa diartikan dengan A. Jika S2 itu 10, itu bisa diartikan dengan A, A titik R, yang dimana R itu adalah rasio kelipatannya. Lalu seterusnya, jika 20, 40, dan suku berikutnya itu disesuaikan dengan jumlah, rasio itu disesuaikan dengan jumlah suku yang diminta. Lalu bagaimana cara kita mencari suku KN atau yang diminta? Kita bisa menggunakan rumus S pangkat N atau suku ke N yang diminta sama dengan AR N dikurang satu. A itu adalah jumlah suku pertama, R itu rasio, dan N dikurang satu. Berikut detail. Detailnya untuk A tadi itu adalah suku pertama, lalu R itu adalah rasionya atau penggandanya, N adalah indeks suku atau bahasa mudahnya ialah N itu adalah angka atau jumlah tertentu yang mau kita cari ataupun nanti diminta oleh soalnya. Lalu rasio adalah pengganda itu perkaliannya. Lalu A itu adalah suku pertama dari soal tersebut yang nanti akan kita mulai masuk ke contoh soal berikutnya. Next. Baik, untuk rumusnya kita bisa menggunakan suku ke N, untuk mencari suku ke N kita bisa menggunakan rumus suku ke N sama dengan AR N dikurang satu yang dimana SN adalah suku ke N, A tadi adalah suku pertama, R itu rasio yang berarti kelipatan, lalu N itu adalah banyaknya suku. Kita mulai aplikasikan ke soal berikut. Oke, baik. Untuk soalnya ini adalah carilah suku ke-6 dari barisan geometri yang dimana suku pertama adalah 5 dan rasio adalah 3. Jadi kita udah dapat nih informasi bahwa suku pertama itu adalah 5 dengan rasio itunya 3 dan yang ditanyakan itulah suku ke-6 berarti N sama dengan 6. Maka kita bisa masukkan ke rumus SN sama dengan RN dikurang 1 yang dimana itu berarti S6 S atau suku ke-6 sama dengan AR 6 dikurang 1. Lalu S6 sama dengan AR pangkat 5. S6 sama dengan 5 buka kurung 3 pangkat 5. Lalu kita selesaikan dulu dalam kurung. S6 berarti sama dengan 5 buka kurung 243 dikalikan 243. Lalu S6 sama dengan atau suku ke-6 sama dengan 1215. Jadi suku ke-6 dari barisan geometri yang dimana suku pertamanya adalah 5 dengan rasio 3 itu merupakan 1215. Baik, untuk contoh soal kedua nih. Carilah suku ke-10 dalam suatu barisan geometri di mana suku ketiga dan suku ke-7 adalah 192. Tapi di sini kita belum tahu rasionya itu berapa sih, kelipatannya berapa. Kita cuma diberikan informasi terkait suku ketiga dan suku ketiga itu adalah 12 dan suku ke-7 adalah 192. Lalu kita bisa menjawab dengan rumus yang pertama dulu yang dimana kita harus mencari rasio terlebih dahulu. Jadi suku ketiga itu diartikan dengan AR sama dengan berarti 12 dan suku ketujuh itu AR pangkat 6 sama dengan 192 atau R pangkat 6 AR pangkat 6 sama dengan 192. Karena S7 sama dengan AR pangkat 6 sama dengan AR dikali R4, maka 192 dari S7 suku ketujuh tadi itu kita masukkan ke dalam suku ketiga atau suku pertamanya 12 dikali R pangkat 4. Lalu R pangkat 4 sama dengan 192 dibagi 12. Dengan hasil R pangkat 4 sama dengan 16 lalu dibagi lagi 16 bagi 4 jadi R sama dengan 2. Jadi
dari sini kita dapat berapa rasionya itu 2. Lalu kita masuk ke dalam dalam rumus suku Kn, yang dimana kita masukkan suku yang diminta adalah suku 10. Lalu sama dengan AR pangkat 9. Kenapa 9? Karena 9 dikurang 1. Lalu suku ke 10 atau suku S10 sama dengan AR pangkat 6. Maaf, ini pangkat 9 dikali R harusnya. Jadi ini harus AR pangkat 9 dikali R, di mana rasio itu udah ketahuan ada 2, maka dilanjutkan berapa AR pangkat 9-nya dikali 2. Lalu suku 10 sama dengan 192 dikali 8, maka kita udah mendapat bahwa suku 10 dari uh, suku ke-12 dan suku ke-7 192, dan suku ke-10-nya adalah 1536. Baik. Oke, kita akan membahas terkait deret geometri. Kalau tadi barisan geometri, sekarang kita masuk ke dalam deret geometri. Apa sih deret geometri? Jadi deret geometri adalah jumlah dari suku-suku atau bilangan dalam suatu barisan geometri. Nah, bentuk deret geometri ini ada dua macam, teman-teman. Yang dimana uh, untuk yang pertama, itu kita ambil contoh bahwa DN atau deret ke N sama dengan A ditambah AR, ditambah AR, ditambah AR, hingga seterusnya, hingga sampai AR N dikurang berapa dengan jumlah yang diminta. Jadi, jika persamaan pertama yang pertama ini dari dikalikan dengan R, maka hasilnya menjadi R atau rasio deret ke N sama dengan AR plus AR plus titik hingga AR N dikurang 1 dan sebagainya. Dan seterusnya. Baik, berikutnya. Nah, kita akan mencari rumus dari persamaan satu tadi dikurangkan dengan persamaan dua, yang dimana dn sama dengan rdn atau rasio deret ke n sama dengan itu setara atau sama dengan a dikurang ar pangkat n. Jadi dn kita bisa langsung masukkan kurung, 1 dikurang r sama dengan a buka kurung 1 dikurang r pangkat n. Lalu kita akan dapat rumus bahwa deret ke n sama dengan a, lalu kita masukkan lagi r itu misalkan 1 sama dengan dn, berarti deret ke n buka kurung dibagi 1 dikurang r. Lanjut, biar lebih jelas. Nah, ada perbedaan, teman-teman. Kalau misalnya rasio itu ternyata yang kita dapat itu rasionya itu kurang dari 1, dan rasio itu ternyata lebih dari 1, itu akan ada perbedaan rumus. Jika rasionya itu kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus dn sama dengan a buka kurung 1 dikurang r pangkat n dibagi 1 dikurang r. Jadi itu sama saja dengan dn sama dengan a buka kurung 1 dikurang r pangkat n dibagi 1 dikurang r dikalikan dengan min 1 dibagi dengan min 1. Lalu jika rasionya itu lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus dn sama dengan AR pangkat n dikurang A dibagi R dikurang 1. Maka dn itu sama dengan A buka kurung R pangkat n dikurang 1 dibagi R dikurang 1, jika memang rasionya itu lebih dari 1. Baik, ini merupakan contoh soal dari deret geometri pertama, yang dimana carilah jumlah 6 suku pertama dari barisan geometri berikut ini: 2, 6, 18, 54. Lalu diketahui bahwa kita dapat A-nya itu adalah 2, suku pertama itu 2, dengan rasionya itu 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka dan berikutnya yang ditanya itu adalah ke n-nya itu adalah yang ke-6. Maka itu berarti dengan deret ke-6, dengan kita masukkan rumus jumlah n suku pertama, yang dimana kita menggunakan rumus karena ini r-nya lebih dari 1, itu 3, kita menggunakan rumus dn sama dengan a buka kurung r pangkat n dikurang 1 dibagi r dikurang 1. Maka kita bisa turunkan menjadi d6 sama dengan 2 buka kurung 3 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. 3 ini adalah rasio yang tadi ya, dikurang 1. Turun lagi, d6 sama dengan 2 buka kurung 3 pangkat 6 tadi kita jumlahkan menjadi 729 dikurang 1 dibagi 2. Hasil dari 3 dikurang 1. Turun lagi 2, 2 di tutup kurung dikalikan dengan 728 dibagi 2. Maka kita akan mendapat hasil bahwa deret ke-6 dari barisan geometri 2, 6, 18, dan 54 adalah 728. Baik, next. Oke, teman-teman. Jadi kita udah membahas terkait barisan geometri dan deret geometri. Ringkasan dari rumus geometri ini yang pertama, dari barisan geometri untuk kita mencari suku ke n atau Sn itu menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R, lalu dikurang dengan pangkatkan n kurang 1. Jadi misalnya ini cari suku 10, berarti S10 sama dengan A, misalkan suku pertamanya adalah 2, berarti 2 dikali R, rasionya misalnya adalah 3. Lalu berapa jumlah tingkat tadi? 10, berarti 10 dikurang 1, seperti itu. Lalu untuk rumus dari deret geometri ini disesuaikan dengan rasionya. Kalau memang R-nya atau rasio kurang dari 1, lebih kecil dari 1, maka kita melakukan rumus dn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat n dibagi 1 dikurang R. Lalu jika rasionya itu kurang lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus dn sama dengan A dikurang R pangkat n dikurang 1 dibagi R dikurang 1, dengan keterangan bahwa n itu adalah banyaknya suku yang diminta, dan A adalah suku pertama, dan R adalah rasio atau kelipatan. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana Amrullah atas waktu dan kesempatannya, juga teman-teman. Terima kasih. Saya Adi Nur Rahman dan rekan saya Azizah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.